mau bertumbuh di sana, melayani Dia bersama. GBI Avenuel milik Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Senang boleh berjumpa kembali dengan Anda semua dalam streaming pagi ini. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yesus itu baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang terus Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga, kami punya Bapa yang seperti Engkau, yang sangat mengasihi dan mencintai kami. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami mau dididik, kami mau diajar, kami mau dibina, dan kami juga telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, dan juga semua yang mendengarkan streaming ini. Ajar kami dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh setiap kami. Hamba meletakkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pimpin kami dari awal hingga selesainya. Kami telah siap Tuhan untuk sama-sama belajar firman-Mu. Kita semua yang telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Kita langsung saja, saya akan mengajak kita semua melihat firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan membacakan ayat-ayatnya kepada Anda semua. Firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan semuanya itu kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Ayat yang ke-25 atau ayatnya yang terakhir adalah gambaran dari kehidupan kita dahulu sebelum kita percaya kepada Kristus. Ketika kita masih sesat dengan jalan pilihan kita sendiri, tidak mengenal Dia gembala dan pemelihara jiwa kita. Tetapi hari ini kita semua harus bersyukur. Anda mau tahu alasannya? Karena hari ini kita semua telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Ada yang tahu namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan, itulah namanya. Allah yang telah menjelma menjadi manusia yang sangat mengasihi dan mencintai kita semua. Tema khotbah saya pagi ini judulnya adalah mengikuti jejak Kristus dan teladannya. Apa temanya? Mengikuti jejak Kristus dan teladannya. Saya mau berkata begini, untuk bisa mengikuti jejak Kristus dan teladannya, tidak ada cara lain selain kita sendiri harus menjadi muridnya.
Supaya apa? Supaya kita bisa diajar, dididik, dibina, dibentuk, dan diproses olehnya lewat setiap peristiwa, masalah, dan persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya mau berkata begini, saat proses pembentukan Tuhan berlangsung, jangan melawan, jangan memberontak, jangan lari, dan jangan menghindar. Tetapi ikuti saja dan percayalah, proses pembentukan Tuhan yang harus kita jalankan ini tidak dirancang untuk menghancurkan hidup kita, tetapi bertujuan untuk membentuk hidup kita, supaya setiap kita yang telah menjadi muridnya boleh terus bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Tahan uji, takut Tuhan, punya karakter yang baik, menghasilkan buah-buah roh yang matang dan manis, yang bisa terus dikecap dan dinikmati oleh semua orang. Seperti yang dikatakan oleh firman-Nya di Galatia 5, di mana orang-orang merasa nyaman ketika ada di dekatmu, merasakan keramahanmu, kasihmu, dan juga merasakan lewat perkataan-perkataanmu yang membangun, memotivasi, dan menguatkan mereka. Haleluya. Saya tidak berkata Anda telah sempurna. Yang saya maksudkan adalah biarkanlah buah-buah manis yang keluar dari hidupmu boleh terus dikecap, dinikmati, dan dirasakan oleh semua orang yang terhubung denganmu. Lewat perkataan-perkataanmu yang menyejukkan, membangun, memotivasi, dan yang telah menguatkan hidup banyak orang, sehingga hidup mereka dipulihkan, mereka kembali dikuatkan, bergairah dan bersemangat lagi menjalankan kehidupan ini. Itulah panggilan Tuhan atas hidup setiap kita, yaitu hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kita kembali ke ayatnya yang tadi telah kita baca bersama. 1 Petrus 2 ayat 21. Firman-Nya berkata begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Tema khotbah yang sedang kita bahas ini diambil dari ayat ini. Apa temanya? Mengikuti jejak Kristus dan teladannya. Ayat firman Tuhan ini dimulai dengan berkata begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Boleh saya bertanya, sudahkah Anda tahu alasannya mengapa Anda dipanggil? Hello. Anda mau tahu alasannya? Alasannya klasik, karena kasih. Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia berbicara tentang segala makhluk hidup yang bernafas yang tinggal di dalamnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah alasannya kita dipanggil. Yang pertama karena kasih, yang kedua karena Allah tidak menghendaki ada seorang pun yang binasa, terhilang, dan terpisah darinya selama-lamanya. Itulah alasannya kita dipanggil. Yang pertama karena kasih, yang kedua karena Allah tidak menghendaki ada seorang pun yang binasa, terhilang, dan terpisah darinya selama-lamanya, melainkan supaya semua orang diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Boleh saya bertanya lagi, apakah panggilan Tuhan atas hidup setiap kita berhenti hanya sampai di sini saja? Hello, tidak. Untuk kita yang telah dipanggil dan yang sekarang telah percaya kepada Kristus, Yesus mau kita melaksanakan amanat agungnya.
yang telah diperintahkannya kepada kita untuk dijalankan sebelum dia terangkat ke surga, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Kristus, dan kalau mereka telah percaya, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian muridkan mereka, atau dengan perkataan lain, kita diminta untuk mengajar mereka supaya mereka boleh terus tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah, dan punya pengenalan yang baik dan benar akan Tuhan Allah yang mereka sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pertanyaannya, mengapa harus ada pemuridan? Hello, ada yang tahu? Supaya mereka punya fondasi yang kuat, dasar iman, percaya yang kokoh di dalam Kristus. Sebelum mereka kembali diutus untuk pergi menginjil kepada jiwa-jiwa di luar sana yang belum diselamatkan. Tuhan rindu untuk setiap kita yang telah dipanggil, percaya, dan diselamatkan, punya beban dan belas kasihan untuk jiwa-jiwa di luar sana yang belum diselamatkan. Dan ini adalah tugas kita bersama. Tugas Anda dan saya yang sekarang telah percaya kepada Kristus. Tuhan juga rindu untuk kita semua punya beban dan belas kasihan untuk pergi menginjil dan bersaksi, serta memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang telah tersedia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita kepada jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal Dia dan percaya kepada Dia. Supaya apa yang telah kita beritakan kepada mereka juga boleh sampai kepada mereka, didengar oleh mereka, dan diterima oleh mereka, dan akhirnya mereka percaya kepada Kristus. Anda yang mau merespon dan terlibat dalam panggilan Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Kemudian ayatnya dilanjutkan dengan berkata begini, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Tentang penderitaan Kristus nanti akan kita bahas di bagian belakang. Pertanyaannya, apakah hanya untuk kita saja Yesus menanggung penderitaan ini? Hello? Tidak. Yesus mengorbankan dirinya bukan hanya untuk Anda dan saya saja yang hari ini telah percaya kepada Dia. Yesus melakukannya ini bagi seluruh umat manusia milik kepunyaannya yang sangat Dia kasihi dan cintai, yang pernah ada dan tinggal di bawah kolong langit ini. Yaitu untuk kita orang-orang berdosa yang seharusnya binasa, terhilang, dan terpisah dari Allah selama-lamanya. Tetapi Dia, Yesus, rela dan mau mengorbankan dirinya dan menanggungnya ganti kita. Dihina, dinista, ditolak, disalah mengerti, direndahkan, diolok-olok, dipukul, ditampar, disalib, menjadi tontonan dan cemoohan banyak orang yang lalu lalang di bawah sana. Dan mereka berkata, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Itulah derita, penistaan, dan penghinaan yang Yesus harus tanggung untuk kita. Jalan salib yang telah ditetapkan oleh Bapa yang harus Yesus lakukan. Pertanyaannya, bagi siapakah Yesus melakukan semuanya itu? Hello, untuk Anda dan saya, untuk seluruh umat manusia yang sangat Dia kasihi dan cintai, yang pernah ada dan tinggal di bawah kolong langit ini. Yesus lakukan ini alasannya hanya satu, karena kasih. Inilah teladan yang perlu kita contoh darinya. Amin. Selain penderitaan fisik atau badania yang Yesus harus tanggung dan jalankan bagi kita, pertanyaannya, masih ada derita apalagi yang Yesus harus tanggung bagi kita? Hello? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Kalau tidak ada yang jawab, maka saya yang akan menjawabnya.
Dan jawabannya sangatlah mengerikan. Itulah yang namanya pembunuhan karakter. Pertanyaannya, apakah Yesus berhasil ditaklukkan, digoncang imannya, karakternya dihancurkan lewat penderitaan, penghinaan, penistaan, dan penganiayaan yang sangat kejam dan sadis tersebut? Justru Yesus keluar sebagai pemenang. Maut dikalahkan dan dosa tidak berkuasa atas dia. Dan kemenangannya itu Yesus anugerahkan kepada kita, dihadiahkannya kepada kita. Karena itulah kita disebut umat lebih dari pemenang. Tanpa harus berperang, kita menerima kemenangan yang Yesus telah selesaikan bagi kita semua. Haleluya. Alkitab juga menceritakan kepada kita di saat-saat terakhir, sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Yesus masih sempat berdoa dan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan lakukan." Sudah Anda lihat apa yang Yesus lakukan? Di injury time, di saat-saat terakhir, Yesus masih sempat menunjukkan kasih-Nya kepada mereka yang menghina dia, mengolok-olok dia, menganiaya dia, menista dia, dan menyalibkan dia. Dan saya mau berkata begini, inilah teladan yang perlu kita contoh dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Boleh saya bertanya lagi? Apa reaksi Anda jika Anda diperlakukan seperti itu? Ngamuk, berontak, terus membela diri? Gak ada gunanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sederhana. Belajarlah seperti yang Yesus Kristus Tuhan kita telah lakukan dan contohkan kepada kita. Kuasai dirimu dan jadilah tenang. Gak usah terus berbantah dengan mereka, dan juga tidak usah terus membela dirimu di hadapan mereka. Karena tidak akan ada gunanya, sebab mereka tidak akan mendengarkan engkau. Jadi lebih baik diam saja, seperti yang Tuhan kita Yesus Kristus lakukan. Dan saya mau berkata begini, kalau memang Anda telah berbuat kesalahan, dan karena itu Anda ditegur, koreksi dirimu, dan bertobat. Tetapi kalau memang Anda disalah mengerti, dan kepadamu dituduhkan hal-hal jahat yang tidak pernah Anda lakukan, dan mereka tidak mau mendengarkan penjelasanmu, ya sudah, gak usah ngotot terus. Tidak usah terus membela dirimu di hadapan mereka. Tunggulah sampai ada datang kesempatan kepadamu untuk berbicara. Barulah saat itu Anda berbicara, menjelaskan duduk perkara yang sesungguhnya kepada mereka. Puji Tuhan kalau mereka mau mendengarnya. Tetapi kalau mereka tidak mau mendengarnya, ya sudah, gak usah ngotot terus. Itulah yang namanya kasih karunia kepada Allah. Amin. 1 Petrus 2 ayat 19 firman Tuhan berkata begini. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang sadar karena kehendak Allah, ia harus menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Difitnah, disalah mengerti, dituduh melakukan hal-hal jahat yang tidak pernah dia lakukan. Seperti yang terjadi dan menimpa Stefanus, di mana dia dituduh menghujat Musa dan menghujat Allah. Pertanyaannya, benarkah semua tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Stefanus tersebut? Hello? Anda mau tahu apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Pemicunya disebabkan oleh karena beberapa orang Yahudi yang datang dari berbagai kota kalah dalam bersoal jawab.
kalah dalam perdebatan dengan Stefanus. Lalu mereka menyergap, menangkap paksa Stefanus, menyeretnya ke mahkamah agama dengan tuduhan-tuduhan palsu bahwa Stefanus menghujat tempat kudus dan juga menghujat hukum Taurat. Itulah tuduhan-tuduhan yang lemparkan kepadanya. Alkitab menceritakan kepada kita, Stefanus mencoba menjelaskan duduk perkara yang sesungguhnya kepada mereka. Tapi sayang mereka tidak mau mendengarkan apa yang Stefanus sampaikan. Dan seperti yang kita semua sudah tahu jalan ceritanya, Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Tetapi sebelum peristiwa itu terjadi, Alkitab menceritakan kepada kita, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus tersebut menatap ke langit dan dia berkata bahwa dia melihat langit terbuka dan melihat Anak Manusia, Yesus Kristus Tuhan kita, berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Anda mau tahu apa yang terjadi ketika mereka mendengar perkataan Stefanus tersebut? Mereka kalap. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, melempari dia dengan batu dan berkata, dia menghujat Allah. Anda mau tahu apa yang Stefanus lakukan? Sementara mereka terus menghujam dia dengan batu, melempari dia dengan batu, Stefanus berdoa kepada Tuhannya dengan berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan Stefanus berkata, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataannya itu meninggallah Stefanus. Itu yang terjadi. Haleluya. Yang terakhir, 1 Petrus 2 ayat 22. Firman Tuhan berkata begini, ia Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Amin. Saya mau berkata begini, seharusnya hal yang sama ini juga berlaku untuk kita semua. Kita yang telah ditebus olehnya seharusnya juga tidak berbuat dosa lagi. Ini bukan kata saya, tapi firman Allah yang mengatakannya. Dan dikatakan begini, ia Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Anda dan saya, kita semua adalah orang-orang yang telah mati terhadap dosa. Kita tidak lagi hidup untuk dosa, tapi kita hidup untuk kebenaran. Boleh saya bertanya, pernahkah Anda melihat orang mati masih tetap berbuat dosa? Jawabannya adalah orang mati sudah tidak berbuat dosa lagi. Kalau dia masih tetap berbuat dosa, maka orang itu belum mati terhadap dosa. Itu artinya orang tersebut juga belum lahir baru. Mungkin ada yang berkata begini, tapi Pak sudah dibaptis, betul sudah dibaptis, betul sudah dicelep, tapi bisa nggak ikut-ikutan? Dibaptis karena dijorokin, belum mengerti arti baptisan yang sesungguhnya. Saya hanya mau berkata begini, kalau dia masih tetap berbuat dosa, maka orang itu adalah hamba dosa, bukan hamba kebenaran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata begini, karena itu jangan lagi Anda masih menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai menjadi senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu telah mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran.
hidup dalam kebenaran, menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Banyak yang masih kami tidak mengerti, tapi hamba percaya Tuhan, Engkau akan menyempurnakan, Engkau akan terus menyingkapkan banyak lagi hal-hal kepada kami, sehingga kami boleh mengerti Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Kami boleh mengerti dalam hidup ini, yang Tuhan telah jadikan buat setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati semua teman-teman yang mendengarkan streaming ini. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.